Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Wil dan teman-teman. Oke, di sini saya dari Image dan Video Forensik akan membahas mengenai terkhususnya image forensik. Oke, di sini saya menggunakan dua tools, yaitu foto forensik dan forensically beta. Oke, untuk kedua tools ini adalah situs yang menyediakan tools untuk melakukan analisis forensik digital pada gambar. Kedua situs ini membantu memeriksa keaslian gambar dan mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi atau editan. Dengan menggunakan berbagai teknik analisis, kedua tools ini, yaitu foto forensik dan forensically beta, dapat membantu mengungkap apakah sebuah gambar telah diubah atau telah direkayasa. Oke, ada beberapa fungsi dari kedua tools ini, yaitu mendeteksi pemalsuan gambar, kemudian melakukan investigasi yang dilakukan oleh jurnalis ataupun penegak hukum dan peneliti untuk memvalidasi bukti visual. Dan yang terakhir, pemahaman editing, yaitu menambah wawasan tentang bagaimana manipulasi gambar dapat dilakukan. Oke, di sini saya langsung akan menuju ke website yang pertama. Di sini untuk foto forensik, teman-teman bisa melakukan membuka web ini jika terhubung ke VPN, karena ya ada beberapa hal yang tidak bisa diakses di Indonesia. Oke, di sini kita bisa memilih gambar menggunakan link ataupun dengan file. Karena di sini saya sudah menyiapkan file, maka kita pilih choose file di sini. Dan ini adalah gambar yang sudah saya edit sebelumnya. Oke, setelah gambar ada di sini, kita klik upload file. Oke, pada defaultnya foto forensik itu akan langsung menuju ke ELA, error level analysis. Di sini untuk mengecek keaslian gambar yang dapat dilihat dari bercak-bercak putih atau bagian-bagian yang lebih cerah daripada yang lainnya. Di sini terdapat bercak putih yang cukup kontras di bagian kanan. Padahal di foto aslinya itu di bagian kanan ini tidak ada yang mencolok seperti itu. Tetapi ketika menggunakan ELA itu gambar ini bagian kanan lebih kontras daripada yang lain. Itu menandakan atau membuat kecurigaan bahwa di bagian kanan sini telah terjadi manipulasi gambar. Oke, selanjutnya ada beberapa tools lain di bagian kanan ini yang dapat kita gunakan. Contohnya ini ada metadata. Metadata ini adalah tools yang memuat tentang informasi-informasi dari file gambar kita, mulai dari jenis filenya, kemudian ada lagi banyak sekali yang dapat kita lihat di sini, termasuk juga ketika kita telah melakukan pengeditan menggunakan aplikasi tertentu, kita bisa melihat bahwa file dari gambar ini mengandung data dari aplikasi tersebut yang digunakan untuk mengedit. Di sini saya telah menggunakan aplikasi Photoshop untuk mengedit, maka dari itu pada metadatanya terdapat data Photoshop, dan juga ya di sini banyak sekali ada Photoshop CS3 yang saya gunakan dan lain-lainnya. Di sini menandakan juga bahwa gambar ini bukanlah gambar asli yang diambil menggunakan kamera, melainkan telah dilakukan editan menggunakan Photoshop itu. Oke, kemudian kita akan langsung menuju ke tools yang berikutnya, yaitu forensically. Oke, di sini hampir sama dengan foto forensik, di mana kita menganalisis gambar yang kita miliki. Jika teman-teman ingin mengupload gambar teman-teman sendiri, bisa klik di upload file dan upload seperti biasa. Tapi di sini forensically telah menyediakan gambar yang telah di-edit sebagai contoh dan sebagai latihan kita. Oke, di sini terdapat tools yang pertama, yaitu Magnifier, di mana tools ini adalah
tools yang digunakan untuk mengesum dari gambar-gambar, mengesum gambar yang telah kita upload. Oke, di sini semakin besar magnification yang kita miliki, semakin besar pula zoom yang dapat kita gunakan. Oke, kemudian ada tools berikutnya yaitu clone detection. Kita tunggu sebentar, di mana di sini akan mendeteksi bagian-bagian yang kemungkinan telah dilakukan cloning ataupun mengambil suatu part di foto menjadi beberapa part gitu. Nah, di sini terdapat contohnya. Yang pertama yaitu ini, ada awan dan kedua awan ini, di mana ini banyak sekali kemiripan. Kemudian awan yang ini dua, dan yang terakhir yang ini. Oke, itu adalah clone detection, mendeteksi di mana suatu objek di copy atau diduplikasi. Ini di sini teman-teman bisa menggunakan tools-tools yang bisa diatur seperti minimal similarity, kesamaan minimal, kemudian ada detail minimal, satu dari minimal, harus menunggu sedikit lah. Oke, semakin kecil semakin detail juga yang dideteksi. Kemudian ada juga seperti yang di foto forensik yaitu error level analysis. Nah, perbedaannya di sini teman-teman bisa mengatur beberapa part ataupun pengaturannya. Di sini bisa mengatur CP quality, kemudian error scale semakin kecil saja. Oke. Dan opacity adalah kejelasan atau transparansi dari error level analisis kita. Kita menggunakan besar saja. Nah, di sini terdapat part yang cukup kontras ya di sini, di mana ini adalah awalnya adalah gambar parasut yang ketika kita gunakan ELA menjadi sangat cerah. Nah, ini kemungkinan terjadi juga pengeditan atau penambahan objek. Ya, selain itu di sini pada UFO yang ada di tengah ini, oke, di sini terdapat bayangan. Dan ketika kita menggunakan ELA, bayangan ini menjadi putih. Berbeda dengan bayangan awan yang ada di sini. Ketika kita besarkan opacity-nya, dia tidak menjadi putih, tapi bayangan UFO menjadi putih. Ini menandakan bahwa kemungkinan bayangan UFO ini adalah bayangan yang adalah objek yang dibuat-buat seperti itu. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat metadata-nya juga. Nah, dari GPS-nya, exposure, range model, dan tipe gambarnya. Kemudian yang dapat kita ambil juga adalah geotext. Geotext di sini kita bisa melihat langsung di mana letak foto itu diambil. Di sini bisa kita buka menggunakan Google Map, contohnya. Ya, ini terdapat maps yang mengarahkan ke foto tersebut diambil, yaitu di antara Prancis dan Austria. Oke, tempatnya di Swiss ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai image forensik. Terima kasih.